Bab 3980, kamu hanya ingin tidur denganku. Zuling memutar matanya ke arah Dev, jangan terlalu berpuas diri. Kamu meremehkanku dan memukulku. Aku akan mengingat dendam ini. Tapi karena aku kalah, aku harus berjanji padamu satu hal. Jika kamu ingin belajar Fire Fusion, meski aku tidak bisa, ayahku bisa. Kakak senior, pemimpin sekte lama sudah gila sekarang, dan dia masih dalam penjagaan. Dia tidak bisa dilihat dengan santai. Bahkan jika dia tahu bagaimana melakukannya, aku tidak bisa melihatnya berkata tanpa berkata-kata untuk sementara waktu. Jangan khawatir, aku punya cara untuk membawamu menemui ayahku. Meskipun Wo Yuanting menggunakan kenyamanan ayahnya sebagai alasan untuk mengirim orang untuk menjaganya dan membentuk formasi untuk mencegah siapapun melihatnya dengan santai, aku dapat menemukannya cara untuk diam-diam melihat ayahku. Tidak ada yang mengetahui metode ini, jadi saya tidak bisa mengatakannya di depan Penatua Yu dan mereka sekarang. Kamu datang kepadaku malam ini, dan aku akan membawamu menemui ayahku. Dengan keterampilan dan kemampuanmu, kamu pasti tidak datang ke Sekte Ziyan kami hanya untuk menjadi murid batiniah. Kamu boleh masuk, aku khawatir kamu telah memberi banyak uang kepada Penatua Yu, kan? Zuling memandang Dev dan berkata sambil tersenyum tipis. Faktanya, dia telah mengetahui bahwa kemampuan Dev bukanlah kemampuan orang biasa, jadi bagaimana dia bisa tunduk kepada yang lebih tua dan dibawa olehnya. Terlebih lagi, Penatua Yu rakus akan uang, yang juga diketahui semua orang. Hal yang lebih penting adalah sebagian besar murid belum pernah mendengar tentang teknik fusi api pamungkas. Lagi pula, sudah sulit untuk menguasai sejenis api pamungkas, dan murid-murid ini tidak memerlukan fusi api pamungkas. Mereka yang membutuhkan perpaduan api pamungkas setidaknya harus menguasai setidaknya 2 jenis api pamungkas. Melihat Zuling benar, Dev hanya bisa tersenyum dan berkata, saya datang ke Sekte Ziyan hanya untuk mengikuti pemimpin sekte lama untuk meminta nasihat tentang cara memadukan api pamungkas. Saya sama sekali tidak punya niat lain. Kalau begitu bisakah kamu memberitahuku jenis api apa yang baru saja kamu gunakan? Kelihatannya sangat kuat. Zuling bertanya. Api di tengah bumi, kata Dev. Api di inti bumi. Zuling tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Ada banyak sekali jenis api tertinggi di dunia. Mustahil untuk pernah mendengar semuanya. Saya belum pernah mendengar atau melihat api tertinggi dari Sekte Ziyan Anda sebelumnya. Dev tertawa. Kalau begitu bisakah kamu memberikan sebagian api inti bumi kepadaku dan biarkan aku memperbaikinya? Zuling bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, bukanlah masalah kecil untuk memurnikannya dengan api pamungkas. Bagaimanapun, setiap helai api pamungkas yang dimurnikan sangatlah berharga. Terlebih lagi, Zuling dan Dev bertemu secara kebetulan dan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa mereka harus meneruskannya kepada Anda? Kakak senior, bukannya aku pelit dan tidak mau memberikannya kepadamu untuk kamu perbaiki. Itu hanya karena api di tengah bumi begitu ganas sehingga kamu tidak bisa memurnikannya sama sekali. Mungkin 2 api pamungkas di tubuhmu akan dilahap oleh api di tengah bumi, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Tetapi ada cara untuk meneruskan api dari inti bumi kepada Anda, dan juga mengurangi intensitasnya, sehingga memudahkan Anda untuk memurnikannya. Kata Dev. Apa yang bisa kulakukan? Katakan padaku secepatnya. Zuling bertanya dengan rasa ingin tahu. Kultivasi ganda, kakak senior Zuling dan saya adalah kultivasi ganda. Kedua aura kami dapat menyatu. Saat api di inti bumi merasakan aura saya, tidak akan ada perlawanan yang terlalu sengit. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk menyempurnakannya. Tidak ada cara lain selain cara ini. Begitu Dev selesai berbicara, Zuling memutar matanya ke arahnya. Dasar mesum, jika kamu ingin tidur denganku, katakan saja langsung padaku, dan kamu masih membuat banyak alasan. Aku tidak ingin api di inti bumi lagi, aku tidak akan membiarkanmu tidur. Zuling mengira Dev sengaja membuat alasan ini hanya untuk tidur dengannya. Kamu tidak menginginkannya, aku belum mau memberikannya. Dev mendengus dingin, berbalik dan pergi. Ingat, jangan lupa datang kepadaku di malam hari. Zuling mengingatkan Dev. Dev tidak berbicara, tapi berjalan keluar dari halaman Zuling. Bab 3981, jangan menimbulkan masalah. Tidak lama setelah Dev keluar dari halaman Zuling, dia melihat Penatua Yu mengikuti Wei Qing tetapi sebenarnya menunggunya dan tidak pergi. Adik laki-laki, mengapa kakak senior Zuling memintamu untuk tinggal? Bukankah dia benar-benar akan melakukan striptis untukmu? Wei Qing bercanda setelah Dev. Diam, Penatua Yu memelototi Wei Qing, lalu berkata kepada Dev, wanita tertua juga orang yang menyedihkan. Saya harap Anda tidak mempermalukannya. Penatua Yu tidak ingin Dev mempermalukan Zuling. Jika dia benar-benar meminta Zuling telanjang dan menari, itu terlalu berlebihan. Saya mengerti.
Pada saat ini, seorang murid Sekte Zian datang dengan tergesa-gesa. Tetua Yu, pemimpin Sekte Huo sedang menunggu di ruang pertemuan dan meminta semua tetua untuk segera pergi ke ruang pertemuan. Apa yang akan dilakukan Huo Yuanting ini? Wei Qing mengerutkan kening saat mendengar ini. Ekspresi Penatua Yu juga sedikit berubah, ada pertemuan mendadak saat ini. Apakah karena masalah Huo Dong? Tetua Yu, aku tidak tahu kenapa, tapi pemimpin sekte hanya memintamu untuk segera pergi. Kata murid itu. Oke, saya akan segera ke sana. Penatua Yu mengangguk. Kemudian dia memperingatkan Wei Qing dan Dev, kembalilah ke mansion dan jangan lari-lari. Saat Huo Dong kembali, dia pasti akan membangun otoritasnya di gerbang Xian untuk menghindari masalah. Saya mengerti, Guru. Wei Qing mengangguk. Penatua Yu berjalan kembali, sementara Wei Qing mengikuti Dev kembali ke rumah. Tapi begitu saya berjalan ke pintu mansion, saya melihat banyak orang mengelilingi pintu. Pemimpin di antara mereka adalah Huo Dong, dan di samping Huo Dong ada Liu Sitong yang sedang bersandar pada kruk. Liu Sitong belum pulih dan mengandalkan kruk untuk mendukung gerakannya. Qian Xiu dan selusin muridnya berjaga di pintu untuk menghadapi Huo Dong. Qian Xiu, kamu menjadi semakin cerdas beberapa tahun ini sejak aku melarikan diri. Sekarang Penatua Hu dikurung, kamu tidak memiliki tuan dan tidak ada yang bisa diandalkan. Jika kamu ingin mengikutiku, aku berjanji akan membiarkanmu melakukannya itu setiap malam. Mabuk dan bermimpi. Huo Dong memandang Qian Xiu dengan mata penuh nafsu dan bertanya. Bah, Huo Dong, kamu adalah pencuri mesum. Cepat atau lambat, kamu akan dikebiri dan kamu akan menjadi orang yang tidak berguna. Qian Xiu meludah dengan keras. Qian Xiu, kamu sangat berani. Sekarang kakak senior Huo Dong adalah tuan muda dari Sekte Xian, kamu berani berbicara dengannya seperti ini. Liu Sitong berteriak pada Qian Xiu. Dia telah lama diusir dari Sekte Xian. Dia sama sekali bukan murid Sekte Xian. Dia adalah pemimpin sekte muda yang bajingan. Qian Xiu berkata dengan dingin. Apakah saya tuan muda atau bukan? Jika saya ingin bermain dengan Anda, siapa yang berani menghentikan saya? Huo Dong mengangkat sudut mulutnya dan mengulurkan tangan untuk meraih Qian Xiu. Qian Xiu ingin menghindar, tetapi ternyata dia diselimuti oleh aura Huo Dong dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi saat Huo Dong hendak menangkap Qian Xiu, sesosok tubuh tiba-tiba berdiri di depan Qian Xiu. Dengan gelombang aura Huo Dong langsung dikalahkan, dan Qian Xiu juga mendapatkan kembali kebebasannya. Huo Dong tertegun dan melihat orang di depannya. Kakak senior Huo Dong, orang ini adalah murid baru Penatua Yu, Cheng Ping. Setelah Liu Sitong melihat Dev, matanya penuh amarah. Huo Dong memandang Dev dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu adalah orang yang mengalahkan Liu Sitong dan menjadi murid batin. Kamu terlihat sangat biasa. Apakah kamu berani bersaing dengan saya? Hari ini saya akan mengalahkan kalian semua yang tidak yakin. Apakah kamu layak dibandingkan denganku? Mata Dev penuh dengan penghinaan. Huo Dong tidak menyangka Dev menjadi begitu agresif. Dia sedikit mengernyit dan aura di tubuhnya meledak lagi. Tuan muda, harap tenang. Pemimpin sekte telah mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak boleh menimbulkan masalah apapun dalam 2 hari terakhir. Ketua sekte memiliki hal penting yang harus dilakukan hari ini, jadi Anda tidak dapat merusaknya. Saat ini, seorang murid di belakang Huo Dong dengan cepat mengingatkannya. Ketika Huo Dong mendengar ini, dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa rapat pleno para tetua akan diadakan hari ini, dengan harapan dapat membuka gunung berapi suci. Jika ada konflik saat ini, saya khawatir akan mempengaruhi pertemuan pembukaan gunung suci tersebut. Bab 3982, Pemerasan. Nak, cepat atau lambat aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Dan Qian Xiu, tidak butuh waktu lama sebelum aku membiarkanmu naik ke tempat tidurku dan melolong. Huo Dong mencibir, lalu melambaikan tangannya dan pergi. Wajah Qian Xiu memerah, tapi dia tampak tak berdaya. Penatua Hu di penjara, dan dia tidak mendapat dukungan sama sekali. Jika Huo Dong memaksanya datang, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kakak senior, jangan khawatir, selama aku tinggal di Xianmen selama 1 hari, aku tidak akan membiarkan Huo Dong menyentuhmu. Dev melihat tatapan tak berdaya Qian Xiu, jadi dia menghiburnya. Terima kasih, adik laki-laki. Qian Xiu berkata dengan penuh terima kasih. Dev dan yang lainnya memasuki mansion dan kemudian menutup pintu untuk mencegah Huo Dong menimbulkan masalah. Saat ini, di aula pertemuan gerbang Xian, semua tetua hadir. Bahkan wasit yang lebih tua dan Penatua Cui tidak ketinggalan. Penatua Yu melihat semua tetua dipanggil, dan dia sudah menebak alasannya. Huo Yuanting melirik semua orang, lalu berkata perlahan, semuanya, kalian semua adalah tetua dari Sekte Xian, dan kalian dapat dianggap sebagai andalan Sekte Xian.
Sekarang ketua sekte lama semakin sakit parah. Dia menjadi gila dan sering menyakiti orang tanpa alasan. Tidak ada kemungkinan sembuh sama sekali. Saya telah menjadi penjabat pemimpin sekte selama beberapa waktu. Sekarang pemimpin sekte lama itu gila dan tidak bisa membuka gunung berapi ilahi, jadi saya ingin semua tetua menunjukkan tangan mereka untuk memilih. Kita perlu membuka gunung berapi ilahi dan mendapatkan yang ilahi segel api. Hanya dengan memperoleh segel api ilahi, hal itu dapat lebih kondusif bagi perkembangan dan persatuan sekte Xian kita. Para tetua dari garis keturunannya semuanya setuju dengan retorika Huo Yuanting. Namun, para tetua dari garis keturunan pemimpin sekte lama tetap diam dan memandang tetua Yu satu demi satu. Saya tidak setuju. Gunung berapi ilahi tidak dapat dibuka, dan segel api ilahi tidak dapat dikeluarkan sekarang. Meskipun master sekte lama itu gila, dia masih hidup. Membuka gunung berapi ilahi sekarang dan mengeluarkan segel api ilahi adalah tindakan yang tidak menghormati master sekte lama. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus mendapat anggukan dari master sekte lama. Penatua Yu langsung menolak. Tidak mungkin dia membiarkan Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi. Jika Huo Yuanting mendapatkan segel api ilahi, maka mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Huo Yuanting, dan kemudian Huo Yuanting akan menjadi pemimpin sekte sejati. Pada saat itu, garis keturunan pemimpin sekte lama mereka pasti akan terhapus, dan murid-murid sekte Xian akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Melihat penolakan Yu yang lebih tua, Huo Yuanting tidak marah. Lagi pula, dia sudah mengetahui hasil ini sejak lama. Elder Yu, saya bisa memahami suasana hati Anda, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan perkembangan sekte Xian. Juga, Penatua Hu, jika dia membuka gunung berapi ilahi dan memperoleh segel api ilahi, maka sekte Xian akan memberi selamat kepadanya, dan Penatua Hu akan diampuni dan dia tidak perlu dipenjara selama 30 tahun. Saya tahu Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Hu. Apakah Anda benar-benar ingin melihat mereka dipenjara selama 30 tahun? Huo Yuanting bertanya. Penatua Yu tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Huo, apakah Anda mengancam kami? Tidak, saya tidak mengancam, hanya mengingatkan. Anda semua tahu bahwa Penatua Hu tidak dalam keadaan sehat. Jika dia meninggal dalam waktu 30 tahun, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Huo Yuanting terus mengancam Penatua Hu. Ketika Penatua Yu mendengar ini, dia sedikit ragu-ragu, dan para tetua lainnya dari silsilah Master Sekte Lama semuanya diam. Ini memang kesempatan untuk menyelamatkan Penatua Hu. Jika dia menyerah, Penatua Hu benar-benar akan dipenjara selama 30 tahun. Tetapi jika Anda setuju dengan Huo Yuanting dan membuka gunung berapi ilahi, maka kemungkinan besar Huo Yuanting akan mendapatkan segel api ilahi. Setelah segel api ilahi mengenali pemiliknya, posisi Huo Yuanting sebagai pemimpin sekte akan dikonfirmasi. Tepat ketika Penatua Yu dan yang lainnya ragu-ragu, angin kencang tiba-tiba bertiup, diikuti oleh udara dingin. Bersambung.